Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umaisa dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai ukuran dispersi atau memahami sebaran data atau ukuran data. Pertama-tama, ukuran dispersi atau ukuran penyebaran adalah suatu ukuran dalam statistika yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar atau menyebar dari nilai pusatnya, misalnya rata-rata. Mengapa ukuran dispersi penting? Yaitu melengkapi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang median modus hanya menunjukkan nilai tengah, sedangkan ukuran dispersi menunjukkan seberapa homogen atau heterogen data tersebut. Pengambilan keputusan membantu dalam membandingkan dua atau lebih kelompok data. Contoh, dua saham dengan rata-rata keuntungan yang sama, tetapi yang satu memiliki risiko dispersi lebih rendah, lebih menarik. Lalu ada kontrol kualitas dalam industri. Dispersi yang rendah menunjukkan produk yang konsisten. Lalu ada perencanaan, memungkinkan perkiraan yang variabilitas di masa depan. Jenis-jenis ukuran dispersi yaitu ada rentang atau range, simpangan rata-rata, mean divisi, variance, simpangan baku, dan koefisien variasi. Yang pertama, rentang. Rentang adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Kelebihannya mudah dihitung dan dipahami. Kekurangan sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier dan hanya menggunakan dua nilai dengan rumus X pas dikurang X min. Lalu ada simpangan rata-rata, yaitu mengukur rata-rata dari nilai mutlak selisih antara setiap titik data dengan rata-rata hitung data tersebut. Kelebihannya mempertimbangkan semua nilai data. Kekurangan menggunakan nilai mutlak membuatnya kurang cocok untuk perhitungan matematis lebih lanjut, misalnya dalam statistik inferensial. Lalu ada variance. Variance adalah rata-rata dari kuadrat selisih setiap data dengan rata-ratanya. Ini mengukur seberapa jauh titik data dari rata-rata. Kelebihannya sangat penting dalam inferensi statistika. Kekurangannya, satu ukuran varian adalah kuadrat dari data asli, membuatnya sulit diinterpretasikan secara langsung. Rumusnya ada data populasi dan data sampel. Lalu ada simpangan baku. Standar atau standar deviasi adalah ukuran dispersi yang paling sering digunakan. Ini adalah akar kuadrat dari variance. Dengan rumus yang sama, ada data populasi dan data sampel. Bedanya ini ada akarnya. Kelebihannya paling banyak digunakan, mudah diinterpretasikan karena satuannya sama dengan data asli dan merupakan dasar untuk banyak uji statistik. Kekurangannya sensitif terhadap outlier. Contoh soal dan penjelasannya yaitu diberikan data nilai ujian statistika dari mahasiswa dengan nilai 70, 85, 75, 90, dan 80. Hitunglah rentang, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, koefisien variasi. Yang pertama kita akan menghitung rata-ratanya dengan data dijumlah dan dibagi 5, yaitu 80. Jadi rata-ratanya 80. Lalu selanjutnya menghitung rentang. Rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jadi kita ambil nilai tertingginya yaitu 90 dan nilai terendahnya 70 dan dikurang sehingga 20. Jadi nilai rentang adalah 20. Lalu menghitung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari nilai mutlak selisih setiap data dengan rata-ratanya. Dengan sudah disusun menggunakan tabel dan datanya di sini kolom pertama. Ini simpangannya dengan data dikurang 80 sehingga menjadi minus 10, 5, dan 10 dengan nilai mutlaknya adalah segini dan dijumlahkan dengan nilai 30. Simpangan rata-ratanya adalah 30 per 5 menjadi nilai 6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 6. Lalu menghitung varian. Varian adalah rata-rata dari akurat selisih setiap data dengan rata-ratanya. Karena ini adalah sampel, mari gunakan
membagi N kurang 1 dengan rumus seperti ini. Lalu kita udah membuatnya di tabel dengan data simpangannya yang tadi dan dikalikan kuadrat 2 kuadrat deviasi, sehingga dengan jumlah 100, 25, 106 hingga dijumlahkan menjadi 250 dan S2 dengan rumus ini sehingga menjadi S2 sama dengan 250 per 5 min 1 250 per 4 sehingga menjadi nilai 62,5, yaitu variannya. Yang keempat, menghitung simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian dengan rumus S akar S kuadrat 2. S sama dengan akar nilai tadi 62,5 sehingga menjadi 7,91 dibulatkan desimal. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 7,91. Terakhir, menghitung koefisien variasi, yaitu adalah rasio antar simpangan baku dan rata-rata, biasanya dinyatakan dalam presentasi. Dengan rumus ini dan nilai tadi 7,9 sekian per 80 dikali 100 sehingga menjadi koefisiensi variasi 0,09 sekian kali 100%. Jadi nilai koefisien variasi adalah 9,88%. Ya, sekian kesimpulannya adalah ukuran dispersi adalah bagian penting dari analisis statistika yang memberikan pengalaman tentang sebaran data. Pemilihan ukuran dispersi bergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Lalu, simpangan baku adalah ukuran dispersi yang paling sering digunakan dan interpretasinya yang jelas dan perannya dalam teori probabilitas dan memahami dispersi membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik di berbagai bidang. Selesai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.